Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah anak-anak, jadi anak-anak hari ini akan kembali belajar bersama Ibu Nurul. Nah jadi kita pada hari ini akan belajar mengenai tema 2, subtema 1 pembelajaran ke-6. Nah silakan anak-anak buka bukunya ya. Nah, anak-anak, di sini ada teks. Mari kita baca. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Dan Benny bertanya kepada ibunya. Benny, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Nah, coba Benny perhatikan. Bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu? Nah, ibu kembali bertanya kepada Benny. Nah, jadi anak-anak, bentuk benda cair itu bisa berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, di sini bisa kita lihat Benny mempunyai pistol air. Nah, pistol air ini diisi dengan benda cair. Nah, bisa kita lihat benda cair yang diisi oleh Benny yaitu air. Nah, jadi bentuk air ini bisa berubah-ubah sesuai dengan bentuk pistol yang dimiliki oleh Benny ya, seperti contoh pada gambar tersebut. Nah, wujud benda. Nah, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, anak-anak. Jadi ada benda apa saja? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Ini merupakan contoh benda padat. Kemudian, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, seperti tadi contohnya pistol air yang dimiliki Benny yang diisi oleh air. Nah, itu bakalan berubah-ubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh dari benda gas yaitu udara dalam balon, ban dalam sepeda. Nah, ini merupakan contoh dari benda gas. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada wujud benda. Nah, wujud merupakan rupa atau bentuk yang dapat diraba. Nah, jadi rupa atau bentuk yang dapat diraba ini dinamakan bentuk. Kemudian ukuran. Ukuran isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Nah, kemudian ada padat. Padat itu benda yang isi dan bentuknya tetap, tidak berubah-ubah, yang dinamakan padat. Kemudian cair. Nah, cair ini bersifat seperti air atau encer. Nah, jadi kalau bentuknya air atau encer itu dinamakan benda cair. Kemudian gas. Gas ini ringan bersifat seperti udara. Nah, itu yang dinamakan benda gas. Kemudian contoh benda padat di sekitar kita. Contohnya seperti meja, kursi, dan lain-lain. Seperti pada gambar. Kemudian contoh benda cair di sekitar kita. Sirup, minyak goreng, air, dan lain sebagainya. Kemudian contoh benda gas di sekitar kita bisa anak-anak lihat gambarnya, ada balon, kemudian gas kendaraan, ada gas untuk memasak, kemudian ada gas yang dihasilkan oleh pabrik, dan lain-lain. Aturan ada di mana-mana. Nah, aturan itu berlaku di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat bermain.
aturan berguna untuk mengatur kehidupan anak-anak. Nah, jadi dengan adanya aturan, kehidupan kita akan lebih teratur dan terarah, akan jelas hidupnya akan kemana. Kemudian aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, banjir ini akan menimbulkan sebuah kekacauan. Nah, banjir ini bisa diakibatkan oleh kita yang sering buang sampah ke sungai secara sembarangan di jalan. Nah, itu akan membuat terjadinya bencana banjir. Nah, amatilah gambar berikut. Di sini ada Benny dan Edo yang sedang bermain pistol air. Nah, coba anak-anak amati ya. Nah, jadi jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Kemudian apa manfaat aturan tersebut? Nah, jadi kita akan mengisi soal-soal berikut ini. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Bermain pistol air. Kemudian bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Tidak boleh menembak wajah, mata, dan tidak boleh curang. Nah, kemudian nomor 3, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, bisa terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka, dan tidak nyaman saat bermain. Nah, kemudian nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, supaya permainan jadi teratur, kita nyaman memainkannya. Nah, maka diperlukan sebuah aturan. Apa manfaat aturan? Permainan jadi teratur. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ada teks pertanyaan. Nah, mari kita baca. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Nah, jadi berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, bisa di sini anak-anak lihat ada 3 gambar pistol air. Gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, jadi semuanya terdapat 3 pistol air. Nah, jadi 3 pistol air ini kita kalikan 1. Nah, karena masing-masing Benny, Edo, dan Udin memiliki 1 pistol air. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, bisa kita pakai cara yang kedua, yaitu contohnya seperti 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, contohnya seperti tadi 3 kali 1. Nah, jadi hasilnya yaitu angka 3 itu sendiri ya. Kemudian contoh yang lain, 1 kali 8 sama dengan 8. Hasilnya bilangan 8 itu sendiri. Kemudian 1 kali 9 sama dengan 9. 6 kali 1 sama dengan 6, 20 kali 1 sama dengan 20, 56 kali 1 sama dengan 56, kemudian 100 kali 1 sama dengan 100. Nah, jadi bilangan apapun itu mau 8, 9, 10, 3, 6. Jadi kalau dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, untuk memudahkan mengingat perkalian, nah kita bisa menyanyikan lagu di bawah ini yang dapat membantumu. Nah, anak-anak kita bisa menyanyikan lagu di bawah ini, yuk kita nyanyikan secara bersama-sama. Nah, anak-anak di sini ada lagu yang berjudul Belajar Perkalian. Nah, iramanya ini itu lagu Becak yang ciptaan Ibu Sud. Nah, liriknya diganti dengan lirik yang seperti ini. Nah, yuk kita nyanyikan. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan.
Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Nah anak-anak, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, kita bisa belajar bagaimana perkalian itu. Kemudian contohnya seperti 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan berapa? Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Contohnya seperti 5-nya ada 2. Jadi 5 ditambah 5. Nah, sama dengan 10 ya. Contohnya seperti itu. Di sini ada contoh yang lainnya, bisa kita lihat 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 ini cara cepatnya itu sama dengan 8. Nah, jadi contohnya 2 ini ada 4 kali. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, jadi 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 4 kali itu sama dengan 8. Kemudian 5 kali 7. Jadi 5 kali 7 itu cara cepatnya 35. Bisa kita rubah, kita pakai dengan cara penjumlahan. Nah, contohnya itu 7 ada 5 kali. 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya 35. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak.